Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Auditias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini. Dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Mimbar TV dimanapun berada, kembali bersama saya Ica Asifa di bingkai acara Guru Berprestasi. Kali ini kita akan berbincang dan berdiskusi dengan guru yang spektakuler dan luar biasa di bidang sains dan penulisan. Dan saat ini saya sudah bertemu dengan Ibu Luluk Mufidah, SSI MPD. Assalamualaikum Ibu. Oke, dengan juga Bapak Edi Sutomo, SPD MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, dua narasumber kita kali ini banyak sekali memberikan karya-karya di bidang tulisan maupun sains. Terutama untuk Ibu Lulu. Ini ada satu prestasi yaitu meraih medali perak dalam Indonesian Youth Science Competition di tahun 2022. Betul Ibu ya? Kemudian ada juga peraih medali perak dalam Challenge The Winner Olimpiade di tahun 2022. Kemudian peraih medali emas dalam Genius Madrasah Olimpiade tahun 2023. Dan ternyata pemirsa terpilih juga sebagai 20 pemakalah terbaik dalam 4 tahun International Symposium on Education di 2023. Dan tidak kalah menariknya juga dengan Pak Edi Supomo telah memberikan banyak artikel-artikel, lebih dari 13 artikel yang sudah beliau tulis, baik itu di skala nasional maupun di internasional. Baik, kita akan coba ulik dan berdiskusi dengan beliau berdua, kira-kira tips apa yang mereka bisa miliki sehingga mampu menjadi penulis handal
Pak Edi dipersilakan. Apa sih sebetulnya yang menarik dalam diri Pak Edi dalam hal tulis menulis ini Bapak? Bisa dibagi pengalamannya. Yang pertama adalah suka membaca, Bu. Jadi yang pertama kita membaca, kemudian yang kedua adalah kita sering bagaimana kita mengeksplorasi gaya menulis kita, kemudian gaya bacaan kita, kemudian juga yang terutama adalah kita mengeksplorasi kita itu spesialisasinya apa. Begitu ya? Iya, jadi misalkan oke lah kita ambil tema pendidikan. Iya. Itu kan nanti banyak sekali, bisa jadi ke psikologi anaknya, ke pengembangan kurikulumnya, kemudian ke metode pengajarnya, ke manajemennya. Nah, kita mau mengambil mana, artinya ya itu spesialisasinya, tinggal kita mau mengambil mana kita dikembangkan. Oke, tema yang pernah dibidik dan paling menyenangkan buat Pak Edi apa? Seperti yang ada di jurnal saya mengambil tema tentang pengembangan kurikulum untuk gift student. Artinya itu adalah bagaimana kita mengembangkan kurikulum, khususnya matematika, dengan pelajaran saya, untuk anak-anak yang berpotensi bisa menyelesaikan masa SMA atau masa high school-nya 2 tahun. Begitu. Apakah itu termasuk cum laude ya? Kalau kita mengatakan anak jenius, Ibu. Begitu. Ya. Oke. Jadi syarat utama yang pertama, kalau kita mengatakan anak yang dulu ada namanya kelas akselerasi, yang bisa ditumbuh 2 tahun, yang pertama adalah minimal IQ 130, kemudian dia punya pengembangan ketahanan psikologi yang bagus, kemudian ketahanan belajar yang bagus, kemandirian yang belajar yang bagus, sehingga kalau anak-anak yang seperti ini, yang punya kemampuan yang luar biasa, yang sudah dianugerahi oleh Tuhan kecerdasan yang bagus, kemudian tidak diberikan istilahnya lahan yang bagus, tidak diberikan sebuah tempat yang cocok untuk dia, itu artinya pengembangannya juga tidak maksimal. Kecerdasannya juga tidak akan berkembang dengan bagus. Ketika misalkan dia dikumpulkan dengan anak-anak yang reguler, artinya dia terlalu cepat. Nah, kalau terlalu cepat, mungkin guru yang mengajar juga bisa jadi akan kesulitan. Kemudian dia juga harus banyak membagi waktu, kemudian guru pengajarnya itu, Bu, ya, maksudnya dia harus membagi waktu dengan anak yang middle, kemudian anak yang cepat, kemudian anak yang low, begitu ya. Sehingga ini salah satu solusi di mana kalau misalkan anak-anak yang punya kecerdasan yang di atas rata-rata, itu diberikan perlakuan khusus. Begitu. Artinya kita memberikan fasilitas bahwa dia bisa menyelesaikan masa studinya 2 tahun, ya, kemudian itu kita berikan perlakuan khusus mulai dari bagaimana merancang kurikulumnya, kemudian merancang pembelajarannya, modulnya, sampai kepada asesmennya. Begitu itu, ya. Memang khusus. Nah, itulah yang dikatakan untuk pengembangan gift student atau siswa dengan. Dan itu ditulis semua di dalam artikelnya Pak Jenengan? Jadi mulai 2 artikel itu kemudian saya tulis, kemudian untuk yang di artikel yang di media massa, opini itu juga saya tulis juga. Artinya memang saya lebih kepada ke pengembangan kurikulumnya. Begitu ya, sehingga nanti akan mampu bagaimana mensikapi peserta didik itu sesuai dengan kapasitas kekurangan maupun kelebihan ya. Baik, kemudian kepada Ibu Lulu saya ingin beralih. Bu Lulu, ketika berpengalaman dengan banyak prestasi seperti itu ya, ini persiapannya Ibu untuk bisa melangkah ke sana seperti apa? Jadi sebelumnya saya memang menjadi pembina untuk Olimpiade. Di sana saya terbiasa bersama anak-anak menyelesaikan soal-soal Olimpiade. Kemudian ketika ada Olimpiade guru, jadi saya tertantang untuk kalau murid saya bisa. Kenapa Ibu Guru tidak bisa? Sehingga saya setiap ada event yang itu untuk guru dan bisa saya ikuti, saya berusaha untuk mengikuti dengan persiapan yang sebelumnya juga sudah belajar bersama anak-anak. Materi-materinya juga kan hampir sama, hanya kalau untuk guru biasanya ada tambahan untuk materi pendidikan. Oh begitu ya. Itu kalau misalkan dihitung nih Bu, persiapannya untuk bisa ke dalam satu kompetisi saja. Nah, misalkan Ibu ketika mungkin satu kompetisi itu berapa waktu untuk bisa mempelajari itu materi-materinya, kemudian juknisnya dan lain sebagainya? Tidak lama ya Bu, karena saya mendampingi anak-anak kan sudah dari tahun rutin ya. Sudah dari tahun 2011. Jadi ketika saya mau mengikuti event ini tinggal mereview materinya saja. Begitu ya. Enak dong ya, tinggal ambil begitu. Tinggal mereview mana yang susah untuk direview lagi, dipelajari lagi.
Baik, pengalaman yang berkesan nih Bu ketika Bu Guru kalau misalkan menghantarkan putra-putrinya mengikuti event, oh saya kesannya ada di sini. Tapi bagaimana ketika panjenengan sebagai peserta yang mengikuti event itu seperti apa pengalamannya? Jadi ada 2 tantangan ketika saya menjadi peserta itu. Yang pertama ingin membuktikan kemampuan saya dalam segi materi, yang kedua juga ingin membuktikan kalau siswa saya bisa, saya sendiri bisa nggak ya? Ya begitu ya, mengukur sendiri ya, akhirnya aduh gimana ya. Ada motivasi untuk saya juga harus bisa karena saya juga bisa. Begitu ya. Jadi tantangannya ketika mengerjakan soal dengan waktu juga seperti itu. Memotivasi diri sendiri. Iya betul, kadang itu anak-anak di era kekinian nih Pak Edi biasanya kan begini, saya butuh profil nih ya, saya butuh uswah, saya butuh contoh. Begitu melihat Bapak Ibu gurunya berprestasi kan otomatis anak-anak juga merasa bahwa oh I have to kan ya like that. Nah sehingga ini adalah piagam-piagam maupun medali yang sudah diraih sama Bu Lulu tentunya begitu ya. Jadi kalau misalkan ini pemirsa seandainya ada anak-anak yang agak low begitu ketika diajak, nih bukti nih bukti fisiknya ada di sini. Begitu ya Pak Edi. Ini sudah ada. Nah buat Pak Edi ketika sudah menulis dengan beberapa banyak judul artikel, ada titik jenuh sih tidak Pak ketika mengalami itu? Kalau titik jenuhnya sih sebetulnya tidak ada, mungkin hanya pada saat ketika kita stuck. Artinya misalkan sudah nulis gitu, ini maunya kemana gitu kan? Begitu ya. Nah, jadi misalkan biasanya begini Bu, kita sudah selesai tulisan, kita baca lagi, kok jelek begitu kan? Dirubah lagi. Artinya, nah itu lebih kepada kita sendiri. Biasanya begitu kalau saya pribadi. Jadi titik juangnya sebagai seorang penulis di situ ya Pak ya? Ya, jadi kalau misalkan kita sudah membaca tulisan kita kok merasa ini kok jelek sekali gitu kadang-kadang, udah nggak usah diterbitin lagi gitu kan. Nah, itu biasanya begitu. Iya, baik. Titik jenuhnya insya Allah nggak ada karena memang basicnya adalah ya kita senang membaca aja Bu. Jadi kalau sudah senang membaca, kemudian salah satu mengeluarkan isi bacaannya itu ya kita menulis. Betul. Itu kira-kira ketika Bapak melihat anak-anak nih yang ada di madrasah, ada nggak sih kira-kira dari mereka bibit-bibit penulis itu dan model pengembangannya seperti apa ketika Bapak melihat mereka bisa meniru untuk bisa menulis? Kalau itu ada Bu, jadi kita biasanya anak-anak yang punya kemampuan menulis bagus, yang pertama kita sarankan dia masuk ke ekstrakurikuler jurnalistik, yang kedua ke karya ilmiah remaja. Begitu. Nah, jadi kalau karya ilmiah remaja kan mungkin lebih bersifat akademis, tapi kalau yang bersifat jurnalistik ya mungkin seperti kebanyakan kita membaca tulisan-tulisan ya kayak news, feature, nah itu artinya kita memberikan wadah itu kepada anak-anak untuk mengembangkan ini ada. Nah, begitu ya. Kemudian sekarang kan basisnya sudah online ya. Anak-anak menulis di sosial media, kemudian menulis di koran itu juga beberapa sudah ada. Ya, kayak di feature, kayak di misalkan liputan kuliner gitu kan. Iya. Liputan perjalanan, dia kemana, coba dituliskan, ditaruh di istilahnya koran. Nah itu kan memberikan nilai plus. Artinya pokoknya kalau saya bilang ke anak-anak, kita nggak usah menunggu hebat, nggak usah menunggu jago nulis, pokoknya nulis aja. Nanti motivasi sendiri. Menulis apa yang dilihat dan apa yang dirasakan begitu ya Pak ya. Apa yang ingin dituangkan, tuangkan saja. Medianya banyak, bisa di Facebook. Mungkin anak sekarang nggak di Facebook ya, di Twitter atau di Instagram begitu ya. Nah itu saya kira memberikan banyak peluang untuk anak berliterasi. Cuma kendala zaman sekarang itu adalah keengganan untuk membaca itu. Padahal itu adalah basic dan referensi utama kan ya? Iya, itu gerbang utama. Nah, jadi memang kadang-kadang problem utama kita mungkin kebanyakan anak kita Indonesia adalah keengganan untuk membaca, apalagi membaca tulisan yang agak panjang. Betul. Wah ini sudah sekian halaman nih Pak saya. Itu belum udah mikirnya bagaimana begitu ya kan. Dilihat udah tebel gitu kan Ibu buku ya. Jadi kalau misalkan dilihat ini bukunya udah tebel banget pemirsa. Sehingga udah diletakkan aja. Ini yang menjadi kekurangan anak-anak remaja kita di Indonesia terutama ya. Itu betul. Itu ketika Bapak melihat realitas seperti itu, motivasi apa yang Bapak berikan kepada anak-anak? Kalau saya biasanya yang paling utama adalah sebelum saya masuk ke kelas atau sebelum mengajar, malamnya itu saya memberikan informasi di grup bahwa anak-anak silahkan dibaca materi saya, ini untuk diskusi besok. Nah, akhirnya mau tidak mau kan mereka baca. Mau tidak mau mereka baca dan biasanya saya belum menjelaskan dulu. Begitu masuk, saya kasih review sedikit, langsung saya kasih persoalan, kemudian kita diskusikan. Jadi
saya bisa melihat kalau misalkan ada anak yang tadi malam membaca atau tidak, itu saya bisa tahu. Oh begitu ya, iya karena memang sudah terbiasa begitu ya Pak ya. Bu Lulu ini kan guru yang berprestasi di berbagai olimpiade. Nah, Ibu, adakah tips untuk berbagi dengan masyarakat Indonesia, terutama para guru yang mungkin saat ini sedang merilis untuk menjadi orang-orang yang berprestasi? Apa sih tipsnya bagi sesama guru? Ya, intinya yang pertama percaya diri dan berani mencoba. Begitu. Karena sebenarnya guru-guru kita itu banyak sekali guru-guru yang hebat, hanya saja mereka itu tidak mempunyai kesempatan, tidak mempunyai akses, dan terkadang yang banyak malah tidak punya keberanian untuk begitu. Seperti di sini sebenarnya saya bukan guru yang terhebat, banyak sekali senior saya yang lebih hebat, hanya saja beliau-beliau belum memberanikan diri untuk mengikuti kompetisi-kompetisi. Jadi untuk bisa berprestasi, langkah pertama ya harus mencoba. Begitu ya, tidak boleh takut untuk mencoba ya, karena memang mencoba sesuatu hal yang tidak biasa itu memang butuh keberanian. Ketika orang akan menulis itu pun barangkali dia butuh untuk bisa mengasah pena, kemudian dia menuangkan pikiran, begitu ya Pak Edi ya kira-kira ya. Kadang-kadang takut, biasanya nanti tulisan saya bagaimana kalau saya berhenti, kemudian bagaimana kalau idenya tidak sampai, kemudian bagaimana kalau tulisan saya itu tidak bisa mewakili apa yang saya inginkan. Nah itu biasanya yang saya awalnya juga begitu, ketakutan seperti itu ada begitu ya. Kemudian bagaimana kalau misalkan ketika saya kirim ke media itu nggak dimuat, ya. Jadi kan kadang membuat kita merasa minder. Ya itu saya awalnya kesalahan saya ada di mana begitu ya. Sehingga awalnya sebelum saya berani menulis itu saya menjadi ghostwriter juga. Jadi kemudian saya
kasih tulisan ke teman, kemudian teman yang mengupload atas nama dia. Nah, itu awalnya saya. Oh, begitu. Ya, jadi fasenya harus ada step by step-nya begitu ya? Mungkin tiap orang beda ya. Iya, betul. Kalau yang saya alami seperti itu, untuk membuat kepercayaan diri saya bisa tumbuh. Nah, jadi awalnya saya juga tidak percaya diri. Oh, begitu. Iya. Bicara soal ide nih Pak Edi. Ide itu kan kadang datangnya tidak diundang, tidak diantar, tahu-tahu muncul begitu aja ya. Ini kalau misalkan Pak Edi, ketika Pak Edi mendapatkan inspirasi dan ide itu ketika apa itu Pak? Yang pertama biasanya saya baca. Biasanya kan misalkan membaca buku. Inspirasinya keluar dari membaca? Iya, membaca biasanya. Membaca tulisan orang biasanya ada muncul ide baru, Bu. Jadi misalkan minimal saya harus bukan membantah gitu. Artinya, oh ini idenya bagus. Bisakah saya menambahi atau misalkan dalam tanda kutip kalau perlu di counter juga di counter, itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi yang pertama saya membaca, kemudian yang kedua biasanya lagi nonton TV, Bu. Oh, begitu. Atau lagi lihat YouTube begitu, melihat podcast, melihat diskusi begitu, melihat liputan gitu kan. Kemudian yang terakhir biasanya kalau lagi ngajar. Kalau lagi ngajar. Ada bahan nih kalau ngelihat putra-putrinya di kelas. Iya, biasanya begitu. Kadang-kadang celetukan anak-anak bagaimana itu kadang-kadang membuat iya. Biasanya ditulis dulu di HP gitu, baru besok dikembangkan. Begitu ya. Baik, luar biasa sekali Bu Lulu. Terakhir nih, apa harapannya Bu Lulu terhadap guru-guru madrasah yang ada di Indonesia berkaitan dengan sebuah prestasi? Ya, mari kita semua bersinergi bersama-sama menjadi guru yang produktif, yang bisa berkarya, berinovasi dan berprestasi untuk membanggakan instansi dan lembaga kita. Begitu ya. Oke. Pak Edi, adakah sesuatu yang disampaikan terkaitan dengan urusan tulis-menulis baik itu siswa maupun para guru? Monggo disilakan. Yang pertama satu adalah kita mengupgrade kemampuan kita. Jadi artinya guru itu kan harus selalu apa istilahnya Bu ya, memperbaharui kemampuan. Iya. Nah, jadi kita harus memperbaharui kemampuan. Yang pertama sekali yang harus kita lakukan adalah membaca. Jadi kalau misalkan kita tidak mau membaca, ya terus bagaimana kita mau mengupgrade diri kita? Jadi kalau saya mengatakan yang pertama dulu adalah kita membaca dulu aja. Membaca, nanti lama-lama juga kita akan menemukan sesuatu yang baru sehingga kita ternyata ini. Yang pertama tidak tergerus oleh zaman, yang kedua kita akan selalu update begitu ya. Kemudian yang paling penting adalah kita bisa menyelami dunia anak-anak. Karena ini kan anak 20 tahun lalu, 10 tahun lalu dengan sekarang, apalagi 10 tahun lagi pasti akan berbeda. Nah, itu yang saya rasakan. Baik, terima kasih Pak Edi dan Bu Lulu sudah kersorawa untuk bisa dibingkai acara kita di kesempatan edisi sore hari ini. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, itulah menulis, apapun bisa kita tulis. Terutama dengan pengalaman, apapun yang kita pandang bisa menjadi sebuah tulisan. Yang jelas, tulisan itu akan bisa bermakna ketika kita bisa menghargai waktu, menghargai inspirasi kita. Inspirasi dan ide pun bisa muncul dari manapun dan siapapun akan bisa menginspirasi diri kita. Dan yang pasti, jangan pernah bosan untuk bisa menentukan sikap dan masa depan kita. Saya Ica Siva, sampai jumpa kembali di bingkai acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.